menguasai kota ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saya kalau nggak salah ada temanya nih dari Pak Markus. Ada tema khusus ya. Bersatu upayakan kejahatan kota. Ya. Baik. Untuk bisa bersatu, maka yang diperlukan adalah penyangkalan diri. Selama setiap kita mempunyai agenda kita sendiri, kita nggak akan bisa bersatu. Ya. Contoh suami istri. Suami istri itu susah untuk bisa bersatu kalau dia terus dengan keakuannya. Karena itu dalam hidup kita mesti ada kebenaran itu dulu. Misalnya, kebenaran apa? Kebenaran firman tentang bagaimana hidup suami istri. Selama firman tidak jadi dasar suami istri, nggak akan ada kedamaian. Yang ada hanya ribut terus. Apa contohnya? Contohnya Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku memberikan padanya penolong yang sepadan dengan dia. Penolong artinya menolong dia makin dekat dengan Tuhan. Menolong artinya semakin dia makin hidup kudus bersama pasangannya. Menolong berarti dia membuat dia makin maju dalam karir dan usahanya. Menolong dalam hal dia makin bisa bersaksi kepada banyak orang. Tapi kalau kita bilang sejak kamu pacaran 6 bulan ini, gimana hubunganmu dengan Tuhan? Itu dia masalahnya. Udah 5 bulan saya gak ke gereja. Berarti dia bukan dapat penolong, dia dapat perusak. Jadi kita mesti tahu dasarnya apa dulu. Ya, hari apa tuh saya diminta kasih tema? Pak, kasih tema kesehatan. Udah kasih temanya. Tanda orang sehat, itu aja. Kalau tanda orang sehat kita nggak tahu kita sakit. Iya kan? Ya Pak Stambul ya. Kayak keren bener. Dan kaki, sepeda, nah kayak gitu tuh. Itu yang pasti awet muda dan kuat untuk menyelesaikan tujuan. Ya, saya sedih loh kalau pasien-pasien datang di kursi roda. Saya bilang, Pak ini kenapa otot kecil bener? Itu namanya sarkopenia. Turunnya otot kita, ya, ada tuh hitungannya. Sekian persen fungsi kita hilang. Makin banyak otot hilang, makin fungsi kita makin hilang. Contohnya apa? Kalau kita otot dipertahankan, otomatis tulang kokoh. Tulang kokoh, nggak ada osteoporosis. Otomatis lemak hilang. Saya center sini. Lemak hilang. Darah tinggi, sakit gula, dada. Tapi begitu dia tidak olahraga, tidak angkat beban, sedikit yang saya sampaikan sini. Jalan kaki 30 menit seminggu 3 kali, gawat, bahaya. Tapi saya tiap hari 5 menit berjalan kaki. Kalau perlu sejam. Oh, satu hari dia bilang gini, aduh kenapa saya sakit? Kenapa? Jalan kaki makin tua, bantalan vertebrae kita makin nipis. Makin nipis. Jadi jalan kaki itu tidak cukup, malah berbahaya. Coba jalan kaki, kan beban terus jalan. Belum tulangnya lagi kena. Oleh karena itu, nggak cukup jalan kaki aja. Tapi harus apa? Push up. Ya, terus apa? Sit up. Mesti gini terus 20 kali. Jadi enak. Otot nggak boleh hilang. Dia masih utang sama saya. Belum usah 20 kali tadi. Kemudian udah berangkat.
Jangan malas olahraga. Aduh, kalau saya lihat udah kursi roda, kecil, ototnya kecil, udah ada. Kayaknya buat apa hidup itu? Buat apa hidup? Hanya nyusahin. Kadang-kadang istrinya ngomong gini, sampai kapan nih? Dia ngeluh, sampai kapan? Gak enaknya apa? Pendeta lagi. Tolonglah hamba Tuhan ya, jaga kesehatan. Ya, kuat gitu, bisa loncat ya. Lagi. Supaya apa? Kalau kita udah gak bisa loncat, udah gawat. Ya. Kalau saya begini, umur 75, bisa nggak nyampe 80? Bisa. Kalau 80 saya masih begini, bisa nggak sampai 90? Kalau 90 saya begini, nembus nggak angka 100? Bisa. Kita doain terus supaya sembuh. Jadi terbalik. Hamba Tuhan kan ngedoain orang supaya sembuh kan? Jangan dia didoain. Halo. Sedih saya. Berapa tadi kursi roda? Aduh, pendeta lagi. Aduh, sesama. Penyakit nggak perlu datang kepada kita. Udahlah, pos apa aja 20 kali udah. Sit up baru jalan. Dan nggak lama-lama. Karena suami itu pribadi yang minta dihormati. Kalau nggak dia dihormati, dia nggak jadi pemimpin. Kalau orang itu menyerang dia hilang kepemimpinannya, akhirnya jadi kasar. Sekalipun yang wanita pintar cari duit, jangan jadi sombong. Karena laki-laki jadi pemimpin, jadi kepala. Istri yang diperlukan apa? Dikasihi. Suaminya setia, nggak selingkuh, cukup buat dia. Itu kan prinsip, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Atau ayat Efesus 5:25, sebagaimana Kristus setia sampai akhir dan mengorbankan dirinya, demikianlah suami. Artinya kita mesti setia sama istri sampai akhir dan jangan pernah menceraikan istri. Kalau sampai menceraikan istri, kesalahan utama pria sebagai kepala. Jakarta macet, yang salah siapa? Kepala. Kepala apa? Kepala kota, gubernur. Kepala pemerintah. Kalau Indonesia ancur-ancuran, yang salah siapa? Kepala negara. Rumah tangga yang rusak, bapak yang mesti bertobat. Nggak bisa ngurus keluarga. Dia bertanggung jawab kok. Maka itu walaupun jatuh dalam dosa, dua-duanya bikin dosa. Yang ditanya mana? Hai Adam, di mana engkau? Yang dicari Adam, bukan dicari Hawa. Karena Adam kepala. Laki-laki jangan menghindar. Ada apa-apa dia bertanggung jawab tetap. Ada Pak RT, mama. Oh, Pak RT. Oke. Sebenarnya apa saya sampai topik itu aja? Tapi saya udah siapin topik. Tapi karena jarang orang sampaikan topik ini. Coba buka dulu deh. Sayang. Apa? Bait Allah. Oke. Kita bicara bait Allah. Cepat nih ya. Bait Allah dirubuhkan. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus pada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi padanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus, tapi yang dimaksud dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Selama ini tau gak, kita selalu dengar kita garam dan terang dunia. Sekarang kita mau naik kelas. Kita mau biar tahu siapa di dalam kita. Karena itu kita harus tahu sekarang
bukan sekedar garam dunia. Kitalah bait Allah itu. Amin. Buka ayatnya. Slide. Udah, terus slide. Kami sudah mendengar orang yang berkata, aku merubuhkan bait Allah buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia. Dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain. Yang bukan buatan tangan manusia. Siapa itu? Kita. Slide. Sekarang siapa bait Allah? 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? 1 Korintus 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhnya bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang Ibu Lydia, ibu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus sama. Di Perjanjian Lama banyak dipakai bait Allah, dipakai istilah Roh Allah. Di Perjanjian Baru dipakai Roh Kudus. Itu sama, ya. Kalau ibu dibilang bait Allah atau bait Roh Kudus, berarti ibu harus mempunyai apa? Iya, Pastor. Kalau ibu adalah bait Allah, ditanyakan, Lydia, kamu adalah bait Allah, kata Tuhan. Berarti apa diri kita? Bait Allah. Bait Allah. Rumah Allah. Rumah Allah. Jadi apa ada dalam diri kita? Allah. Allah. Roh Kudus. Roh Allah. Roh Allah. Amin. Bagus. Ada lagi? Kristus. Kristus. Ya, Roh Kudus. Sebagai. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk tahu apa itu bait Allah, lihat konsep Perjanjian Lama. Baru kita ngerti. Untuk tahu perpuluhan, lihat konsep Perjanjian Lama. Maka itu kalau kita nggak ngerti Perjanjian Lama, kita pasti lihat Perjanjian Baru salah. Perjanjian Lama itu rangkanya, Perjanjian Baru isinya. Ya. Kalau nggak ada rangkanya, kita mencoba bahas Perjanjian Baru tanpa rangkanya, kita bisa salah bangunnya. Ya, oke. Bait Allah di Perjanjian Lama. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi gini ceritanya. Waktu Musa lagi naik ke gunung Sinai, Musa dikasih lihat oleh Tuhan, bukan saya dapat 10 firman Allah, tapi dikasih lihat bait Allah yang di sorga. Terus Tuhan bilang gini, kamu lihat itu, buat yang sama di bumi. Supaya aku ada di sorga, juga ada di bumi bersama dengan kau. Kita baca dulu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan pada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah kau ditunjukkan padamu di atas gunung itu. Jadi waktu di atas gunung dia dikasih penglihatan bait Allah yang di sorga. Buat seperti itu di bumi. Maka itu kalau dia buat pas seperti yang di sorga, hadirat Tuhan hadir. Tapi kalau nggak dibuat benar, Allah nggak hadir. Gereja yang dibangun dengan benar konsepnya, Allah hadir. Kalau enggak, itu buat rumah saya. Pak Eben, banyak sekarang gereja dibangun konsepnya bukan dari sorga. Sehingga Tuhan katakan, saya nggak bisa itu buat rumah saya. Apa contohnya? Gereja lahir karena Roh Kudus dicurahkan. Amin. Ya. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada gereja. Ya. Jadi kalau ada gereja menolak hadir Roh Kudus, itu bukan gerejanya Tuhan. Dia menolak bahasa roh, dia menolak karunia roh, dia menolak buah roh. Dia bukan gereja Tuhan. Gereja yang dibuat oleh manusia. Mesti jelas kita. Roh Kudus lah yang membuat gereja hadir. Sehingga Pentakosta itu adalah hari lahir gereja sedunia. Teruskan. Ini bait Allah. Nah kita lihat contohnya, ini dia bait Allahnya. Ini yang dibuat oleh Musa. Ada gerbang luar. Itu lagunya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Ini saya berharap semua gembala pegang nih. Bahannya udah ada di Papada, tinggal copy aja. Atau dikirim ke grup boleh. Karena ini penting sekali. Kalau nggak kita nggak tahu kita ini bait Allah. Kita bilang siapa aku ini? Jangan ngomong gitu. Kita bait Allah yang berkuasa. Amin. Nah, lihat nih, ini bait Allah, ya, yang dibuat oleh Musa. Ada apa? Mesbah pembakaran. Ada di belakangnya lagi namanya apa? Kolam pembasuhan. Jadi kalau mereka masuk, imam itu kalau mau masuk ke ruang kudus, mereka mesti ngapain? Mereka mesti cuci mukanya, tangannya, kakinya, dan tangannya, kakinya, mukanya. Baru mereka masuk. Maka itu agama sebelah ikut-ikutan. Ya. Dia bajunya nggak dibaju. Nah kita nggak perlu puji karena kita hatinya sudah dikuduskan. Amin. Itu sebabnya di kita tuh nggak ada sunat lahiriah. Karena sunat hati yang diperlukan. Dan tergerak sahabatmu engkau berzinah. Yang dilihat hatinya. Itu hukum roh. Kita tuh dihukum roh sekarang. Jadi kalau kita nggak ngerti, sebentar dihukum daging, dan hukum roh. Saya bilang ngaco nih orang. Mau hukum roh mau daging. Yang kedua apa? Contoh hukum roh. Jangan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 mengatakan seorang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jelas. Begitu kalau orang benci, dia lihat orang dibenci itu, tetangganya dibenci, kecelakaan, gimana Pak? Syukur loh. Patah, berapa patahnya? Gitu loh gimana? Mau sekali patah lehernya kali. Kalau udah mati, ya sudah. Bencinya berhenti. Itulah kebencian, sama dengan membunuh. Ya. Nah kita jangan, kalau kita campur-campur, kita lepas dari Kristus. Nggak main-main loh. Jadi kalau udah di sini, ngerti dong hukum di sini. Jangan, pelan-pelan. Ya seorang Batak ngomongnya semangat. Tapi hatinya baik. Oke, kita lihat. Ya. Kita buka Galatia 5. Nggak bisa campur-campur. Ya. Pada Galatia 5 ayat 1, 2 dan 3 sampai 4. Lalu juru selamat. Roma buka. Ya. Roma 3 ayat 19 dan 20. Ya. Ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ya, ayat 20. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat tidak akan membawa kita ke dalam keselamatan. Hukum Taurat membuat kita tahu dosa kita. Kita diselamatkan bukan karena melakukan firman Tuhan. Karena percaya pada Yesus. Galatia 2 ayat 16. Kalau ini aja nggak beres, berarti kita mundur sebelum Martin Luther. Martin Luther mengatakan keselamatan sola gratia, gratis, sola fide karena iman, sola scriptura karena firman Tuhan. Tapi bukan berarti setelah selamat terus kita bisa seenaknya. Bukan begitu. Tanda-tanda orang percaya, kalau dia udah percaya, menyertainya. Mereka bisa mengusir setan. Mereka bisa berkata-kata bahasa yang baru. Mereka memegang ular. Sekalipun mereka meracun, mereka tidak celaka. Mereka memegang tangan orang sakit sembuh. Dan bila orang percaya kalau tanda ini nggak ada,
Omong kosong, saudara. Di mulut kita ini ada kuasa. Amen. Saudara bisa ngusir setan. Tapi setan itu takut. Sama setan takut. Di mana kuasa roh? Maka itu hari ini saya mengatakan kita tahu kita ini bait Allah. Kamu tahu tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan firman Tuhan atau hukum Taurat. Ya hukum Taurat firman Tuhan sama. Tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya pada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan karena melakukan hukum. Sebab tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum. Begitu kalau orang nggak ngerti sana, perlu nggak kita berbuat baik kalau kita mau selamatkan? Mereka jawab ya perlu. Berapa banyak saya bilang biar pasti selamat. Banyak. Kita udah pindah ke agama Islam. Sebanyak apa? Islam mengatakan semua amal perbuatan baikmu. Yang kedua saya tanya, perlu nggak kita melakukan firman Tuhan supaya selamat? Perlu berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Mana? Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Cuci otak dong. Kita punya Yesus. Amen. Agama lain nggak punya juru selamat. Maka itu mereka mesti mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Itu belum pasti. Kita udah punya Yesus. Amin. Jaminan keselamatan kita. Yes. Selamat hidup kekal bukan nanti, sekarang udah terjadi. Amin. Maka kita terima Yesus, amin. Amin. 1 Yohanes 5. Habis ini masuk lagi ke slide. 1 Yohanes 5. Ayat 11, 12, 13. Udah dapat boleh baca. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di Hidup kekal ada di mana? Dalam anak. Anak itu siapa? Yesus. Ayat ke-12. barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup kekal itu nggak ada di mana-mana, ada di Yesus. Amen. Buang perbuatan baikmu, karena itu tidak akan mendapat hidup kekal. Hidup kekal cuma satu caranya, terima Yesus. Yes. Dan akibat terima Yesus, saudara ciptaan baru, tanda-tanda percaya keluar. Jangan bilang orang percaya ngusir setan yang nggak pernah. Di sekolah teologi dulu, saya bilang, you nggak bisa ngusir setan, you nggak akan diwisuda. Buat apa mengirim tentara yang nggak bisa nembak? Mau nembak apa? Perang Pak. Gimana caranya? Mati di tengah jalan. Dan keselamatan mesti pasti dong. Amin. Amen. Gimana kita? Pak, Bapak terima Yesus sekarang, Bapak selamat. Selamat besok belum tentu. Selamat jadi itu. Kenapa? Karena tergantung perbuatan Bapak lagi. Amal ibadah lagi. Itu ajaran sekarang loh. Yang berkembang di gereja-gereja. Kepastian keselamatan belum. Tergantung perbuatanmu. Apa-apa itu ajaran gitu. Sesat. Sesat. Masa dibilang keselamatan sekali selamat itu sesat. Dia lawan Yesus kalau gitu. Baca dulu ayatnya. Semua itu Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Tuhan bertahta di tengah-tengah umatnya. Saya mau tanya, kalau Tuhan bertahta, kalau Tuhan hadir, kira-kira hal apakah yang bisa dilakukan oleh umatnya, saudara? Hal apakah yang akan terjadi kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan ada? Sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang tidak berarti. Jadi mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang takut, yang khawatir, yang bingung, yang selalu merasa sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, yang hanya jatuh bangun katanya. Bukan seperti itu, saudara. Pemahaman ini tidak cukup hanya sebagai pemahaman, tapi saudara dan saya harus menghidupinya. Amin. Pemahaman ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi itu sesuatu yang ada di dalam hatimu.
Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berbeda, saudara. Nah, hari ini kita mau masuk dalam doa syafaat. Kenapa kita perlu berdoa syafaat? Kenapa kita perlu berkumpul sebagai umat Tuhan dan berdoa bukan untuk kita? Doa syafaat bukan berdoa untuk pribadi. Berdoa syafaat artinya kita berdoa untuk orang lain atau kepentingan, bukan kepentingan saya, tapi kepentingan yang jauh lebih besar. Doa syafaat artinya kita memohon dan meminta agar sesuatu terjadi. Apa yang kita mau doakan? Yang pertama kita mau berdoa untuk pemerintah kita. Saudara, kita sebagai umat Tuhan diminta oleh Tuhan berdoa untuk pemerintah. Pak Gibran dan seluruh jajaran menterinya, karena para menteri ini yang akan membuat banyak keputusan-keputusan penting, ya, dan melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan oleh presiden sampai kepada wakil-wakil menteri. Lalu juga berdoa untuk para gubernur-gubernur di daerah supaya para gubernur mempunyai satu kebijakan dan keputusan yang sejalan dengan pemerintah pusat. Supaya ini menjadi negara kesatuan. Berdoa sampai kepada bupati-bupati. Karena para bupati adalah orang-orang yang mempunyai otoritas untuk membuat sesuatu di wilayahnya. Berdoa untuk wali kota sampai kepada level pemerintah di paling rendah itu adalah kelurahan. Kita berdoa untuk mereka ini semua. Lalu yang kedua berdoa untuk kesatuan Indonesia. Kemudian berdoa untuk pemberantasan korupsi. Saudara, salah satu masalah terbesar di negara kita saat ini adalah korupsi, saudara. Hari ini sedang ada, kalau saudara ikuti berita, Jaksa Agung menyita 11 triliun uang. Kalau saudara lihat nanti di YouTube, hasil korupsi, saudara. 11 triliun. Itu uang cash semua, saudara. Itu disusun satu ruangan besar. Tingginya lebih tinggi dari kita. Uang 11 triliun gak kebayang ya. Ini mengerikan. Bayangkan uang sebanyak itu diberikan kepada pejabat-pejabat. Korupsi adalah sesuatu yang bisa menghancurkan dan sedang menghancurkan negara kita. Kenapa dengan uang yang ada, uang itu tidak dipakai untuk kepentingan rakyat, untuk menolong orang miskin, untuk membantu orang-orang yang sedang menderita. Bangsa kami, oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai umat-Mu di bangsa ini berdoa ya Tuhan, supaya kesatuan bangsa kami tetap terjalin dengan baik. Kami menolak segala bentuk intervensi dan kekuatan apapun yang mencoba untuk merusak kesatuan bangsa kami. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Tuhan itu berkarya, supaya persatuan dan kesatuan bangsa kami tetap terpelihara dengan baik. Dan kami sebagai gereja Tuhan ada di garda terdepan. Doa, turunlah pertobatan terjadi ya Tuhan, supaya mereka yang terus melakukan kejahatan korupsi ini, Tuhan jamah, Tuhan sentuh hati mereka. Terlebih khusus kalau ada orang-orang Kristen yang beri hikmat bijaksana kepada gubernur di DKI ini Tuhan, biar bisa mensejahterakan masyarakat di DKI ini Tuhan, sehingga kemiskinan bisa diberantas Tuhan, dan mereka disadarkan dan mereka boleh dibantu
untuk bisa memajukan ekonomi mereka ya Tuhan. Demikian juga perekonomian di DKI ya Tuhan. Engkau berkati, beri kreativitas, beri hikmat bijaksana bagi gubernur bersama jajarannya Tuhan, timnya yang ada di masyarakat, sehingga Tuhan ekonomi Jakarta akan maju menjadi contoh bagi kota-kota lainnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga Tuhan. Demikian juga Porti-Bin Densus 88 di DKI, Engkau berkati agar mereka boleh bekerja dengan baik, mengatur lalu lintas dengan baik, mengatur juga pengairan sungai-sungai sehingga tidak ada banjir lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Jakarta Timur Tuhan, di mana Engkau meletakkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat di Jakarta Timur ini, sehingga sekolah-sekolah boleh maju Tuhan. Tidak ada sekolah-sekolah yang dibuli-buli lagi, tetapi mereka boleh sejahtera ketika bersekolah. Bahkan kemiskinan Kau bersihkan di Jakarta Timur ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan-perdukunan di Jakarta Timur, oh Tuhan bersihkan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan, gereja-gereja di Jakarta Timur menjadi terang-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga Jakarta Timur sejahtera, sehingga Jakarta Timur menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau berkati di Jakarta Timur ini Tuhan. Bapak Camat, Lurah maupun RW, RT yang ada di Jakarta Timur, boleh tidak mereka bisa toleransi Tuhan, tidak memberi kekerasan bagi gereja-gereja yang berdiri di Jakarta Timur. Terima kasih Tuhan, kami dengan total, dengan sungguh-sungguh maksimalkan mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, membuat keputusan-keputusan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat kami. Silakan. Selamat dahar. sebelah sini. Ayo hambanya. Magnus. Magnus, wajahnya masih cemerlang. Pak Fasum. Sip. Ya, silakan. Ora enek foto. Sing ngono iku video. Oke? Sik cobuke. Ndang ngomong. Jadi JKS Jakarta Timur. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Das yes, yes, Jakarta Timur rumahku. Rumahmu, rumah kita semua. Yeah. Woo. Boleh nih, tuh kelihatan tuh hambanya. Ya. Ayo ayo langsung ke sini lagi. Siapa mau? Mumpung ada Pak Royandi, ayo. Iya. Ayo. Agak pendek dong, kan kasihan yang bisa. Wah mantap. Udah video saya kirim ya ke ibadah ini sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat atas ibadah ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bangun tembok perlindungan atas ibadah ini ya Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur untuk tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini tempat untuk memuliakan Engkau. Melalui tempat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap hamba-Hamba-Mu yang akan melayani, dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai Ibu Deborah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita luar biasa karena Tuhan kita adalah luar biasa. Haleluya. Kasih salam satu dengan yang lain. Katakan selamat beribadah. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberkati kita sepanjang 2 bulan ini. Kalau kita boleh ada di tempat ini saat ini semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sungguh besar dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan besar dalam setiap kami yang hadir saat ini. Untuk itu Tuhan, kami akan senantiasa bersyukur. Dan kami akan terus bersyukur atas kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Haleluya. Ini kami umat pilihan Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini. Satu hal yang menjadi Bapak, kami mau berdoa. JDS Jakarta Timur. Sekali lagi.